Kapan mau hijrah? Muhammad Abduh Tuasikal. Mesece. Kapan mau hijrah? Kalau serius berhijrah, janganlah menunda-nunda. Apa sih yang dimaksud hijrah? Secara etimologi, hijrah adalah lawan dari kata wasal bersambung. Maksud hijrah di sini adalah berpisahnya seseorang, entah berpisah dengan badan, dengan lisan, dengan hati. Asal hijrah di sini bermakna meninggalkan, yaitu meninggalkan berbicara atau meninggalkan perbuatan. Tidak berbicara pada orang lain. Itu bermakna hajar. Sedangkan kalau membahas hijrah, ada dua maksud. Hijrah hisi, yaitu berpindah tempat, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam atau berpindah dari negeri yang banyak fitnah ke negeri yang tidak banyak fitnah. Ini adalah hijrah yang disyariatkan. Hijrah maknawi, dengan hati, yaitu berpindah dari maksiat dan segala apa yang Allah larang menuju ketaatan. Setiap manusia mesti berhijrah, yaitu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang akan diulas dalam tulisan ini adalah berhijrah dari maksiat pada ketaatan. Ingatlah, tujuan kita diciptakan. Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 56. Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Pasti ada suatu perintah dan larangan yang mesti kita jalankan dan mesti kita jauhi. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mukminun 115. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah? Tidak untuk beribadah kepada Allah, dan juga tanpa ada balasan darinya. Madarij As-Salikin 1:98. Jadi beribadah kepada Allah adalah tujuan diciptakannya jin, manusia dan seluruh makhluk. Makhluk tidak mungkin diciptakan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran Surat Al-Qiyamah 36. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apakah mereka diciptakan tanpa diperintah dan dilarang? Ulama lainnya mengatakan, apakah mereka diciptakan tanpa ada balasan dan siksaan? Lihat Madarij As-Salikin 1:98. Menjadi manusia ideal. Manusia ideal tentu saja yang merealisasikan tujuan penciptaannya di atas. Ia menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah dan larangan ini dalam hal hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Manusia ideal adalah yang baik terhadap Allah dan terhadap manusia. Kriteria ini masuk dalam kriteria orang solih. Ibnu Hajar berkata, solih sendiri berarti orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Kedudukan solih pun bertingkat-tingkat. Fath Al-Bari 2:314. Karena Rasul tidak hanya diutus untuk membetulkan ibadah, namun juga mengajarkan akhlak sesama. Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Hari Ahmad 2:381. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadits ini sahih. Mendekati ideal. Dari hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya manusia seperti unta sebanyak 100. Hampir-hampir tidaklah engkau dapatkan di antara unta-unta tersebut seekor pun yang layak untuk ditunggangi. Hadis riwayat Bukhari. No. 6498. Maksud hadits, tak ada memang yang sempurna, namun tetap memang ada yang mendekati ideal atau kesempurnaan. Karena Rasul juga mengatakan bahwa yang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Setiap manusia pernah berbuat salah. Yang paling baik dari mereka adalah yang mau bertaubat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia pernah berbuat salah, namun yang paling baik dari yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Hari Tirmidzi No. 2499, Ibnu Majah No. 4251, Ahmad 3:198. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. Kata Ibnu Rajab dalam Fathul Barinya, yang dimaksud at-tawabun adalah orang yang mau kembali pada Allah dari maksiat menuju ketaatan. Artinya, mau berhijrah dari maksiat dahulu menjadi lebih baik saat ini. Tentu saja hijrah tersebut haruslah tulus lillah, tulus karena Allah. Hai orang-orang yang beriman,
Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhat, taubat yang semurni-murninya. Quran Surat At-Tahrim 8. Ibnu Katsir menerangkan mengenai taubat yang tulus sebagaimana diutarakan oleh para ulama. Taubat yang tulus yaitu dengan menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak mengulangi dosa itu lagi di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim 7/323. Hudzaifah pernah berkata, cukup seseorang dikatakan berdusta ketika ia mengucapkan, aku beristighfar pada Allah, aku memohon ampun pada Allah, lantas ia mengulangi dosa tersebut lagi. Ja'amiul Ulum wal Hikam 2/411. Siapa saja yang mau berhijrah, siapa saja yang mau berhijrah, Allah akan menerima hijrahnya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar 53. Tentu saja setelah berhijrah, seseorang harus punya tekad menjadi baik dan bertekad tidak mengulangi lagi maksiat yang dahulu dilakukan. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Begitu juga dalam ayat disebutkan. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Quran Surat Maryam 76. Agar bisa istiqomah dalam berhijrah. Ingatlah kalau bisa istiqomah, itu benar-benar suatu karunia yang besar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disampaikan oleh muridnya Ibnul Qayyim dalam Madarij As-Salikin. Karamah yang paling besar adalah bisa terus istiqomah. Kiat agar bisa terus istiqomah adalah harus dimulai dengan niatan yang ikhlas. Meninggalkan maksiat dahulu yang dilakukan. Bertekad untuk jadi lebih baik. Mencari lingkungan bergaul yang baik. Berusaha terus menambah ilmu lewat majelis ilmu. Memperbanyak doa, terutama masalah teman. Ini teramat penting. Karena tanpa teman yang baik, kita sulit untuk berubah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud, No. 4833, Tirmidzi, No. 2378, Ahmad, 2/344. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. Lihat Sahihul Jami, 3545. Teman-teman soli bisa didapat di majelis ilmu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang duduk berteman dengan orang solih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hari, Bukhari, nomor 2101, dari Abu Musa. Yang jelas hijrah tersebut harus ikhlas karena Allah, bukan karena cari ridha manusia. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah, pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Darut Ta'arud Al-Aqwan Nak 2/188. Para ulama juga memiliki istilah lain. Segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah, pasti akan langgeng. Juga jangan lupa untuk panjatkan doa pada Allah. Karena tanpa pertolongannya, kita tak berdaya dengan berbagai godaan. Doa yang paling sering Nabi panjatkan agar bisa terus istiqomah adalah, Ya Muqallibal Qulub Sabit Kolbi, ala diinik wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah pernah menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kenapa doa tersebut yang sering beliau baca. Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Dalam riwayat lain dikatakan, sesungguhnya hati berada di tangan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang membolak-balikkannya. Kapan mau hijrah? Allah Ta'ala menyeru kita. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran 133. Dalam ayat di atas disuruh bersegera bertaubat.
Ini berarti disuruh pula untuk segera meninggalkan maksiat dan raihlah ampunan Allah. Ini maksud yang sama yang berisi perintah untuk segera berhijrah. Imam Asy-Syaukani dalam Fath al-Qadir menyatakan, bersegeralah meraih ampunan Allah dengan melakukan ketaatan. Semoga kita bisa semangat terus dalam berhijrah. Menjadi lebih baik mulai saat ini dan bisa terus istiqomah. Oleh Al-Fakir ila Makfirati Rabihi, Muhammad Abduh Tuasikal.